warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan nikmatnya, limpahan karunia-Nya, kita sama-sama masih dapat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya menyapa baik dari yang sudah hadir dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran MCCC, PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh majelis, lembaga maupun orkom di tingkat wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh dokter dan tenaga medis yang sudah bergabung, wabil khusus kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini, ada sambutan dan prakata yang malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Ria. Pada Ibu Ria kami persilahkan. Terima kasih Mas Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita bertemu via istilahnya Pak Pur jamaah zooming ya. Zoomiyah, jamaah zoomiyah ya. Yang ke 262 angka cantik untuk Mbak Nina ini. Kenapa 262 itu karena terakhir kemarin Muhammadiyah with you sebelum Ramadan itu ke 230. Nah, kemudian dilanjutkan dengan selama Ramadan dikelola oleh Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jakarta. Di sini ada Mas Satria Abdi, ini dari Majelis Tabligh Bapak Ibu. Itu kemudian sekarang kita mulai kemarin alhamdulillah kita adakan lagi ya. Salah satunya sebetulnya sedih sih kalau ada pengajian begini itu antara sedih dan senengnya bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian meskipun lewat Zoom. Sedihnya itu biasanya diadakan karena semakin meningkatnya penghuni di shelternya Muhammadiyah gitu. Jadi itu tadilah antara senang dan sedih. Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini temanya tentang psikologi. Nanti Mbak Nia yang akan menyampaikan. Terima kasih pada Mbak Nia yang akan berbagi ilmu pada kami nanti. Kemudian juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Mungkin saya juga mungkin kemarin ada yang kemarin sudah mengikuti mungkin tahu perso gitu ya kalau Pak Pur saat ini sedang isolasi mandiri di shelter PPA di Jalan Yaya Jamadalan. Kemudian sehari sebelumnya itu almarhumah ibu itu masuk Bu Purwadi masuk ke Mina PKO Gamping.
Itu kemudian qadarullah kemarin malam Ibu kabundut, terus ya mohon doanya aja Ibu, insya Allah Ibu Seto nanti husnul khotimah, kemudian Pak Pur segera sehat dan bisa bergabung dengan kita kembali. Kemarin juga sempat, Pak Pur kemarin sempat bergabung dengan kita. Jadi, saya nggak panjang lebar, monggo, insya Allah nanti apa yang kita dapatkan akan bermanfaat bagi kita semua, terutama diri, keluarga, dan umat. Demikian aja. Terima kasih sekali. Bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ria atas sambutan dan perkataannya. Semoga memperlancar acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini tema kita sangat menarik, yakni stimulate creativity dengan strong struggle. Nah, tentang bagaimana usaha kita dalam hidup, tentunya yang diisi oleh Ibu Nia Paramita Yusuf, MSI, MPSI, psikolog. Kepada Ibu Nia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu buat semuanya, semangat pagi buat kita semua di sini. Ya, terima kasih sekali kepada teman-teman di Jogja yang memberikan kepercayaan dan kesempatan saya lagi untuk mengisi di ajang MCCC ini. Matur nuwun sangat. Dan angkanya cantik ya Bu ya, kebetulan kok yang ngisi perempuan gitu loh. Coba kalau yang ngisi laki mungkin angkanya ganteng ya Mas Afdol ya. Oke, sebelum saya buka, saya akan diskusi ringan dulu karena ini juga sepertinya PPT saya belum disajikan. Jadi saya mau tanya dulu nih sama Mas Afdol. Mas Afdol kan tadi yang buka ya. Menurut Mas Afdol, tadi Mas Afdol itu ada contekan enggak atau improvisasi untuk menyampaikan pembukaan? Monggo Mas Afdol. Saya enggak ada contekan ini Ibu. Saya improvisasi sendiri. Baik, itu merupakan salah satu contoh adalah kreativitas. Berarti Mas Afdol ini salah satu orang yang kreatif gitu nggih. Baik, terus saya mau tanya lagi nih, Mas Afdol untuk hari ini apa memang sengaja job desk-nya memang untuk panjenengan atau Mas Afdol peran pengganti? Untuk sepekan ini saya terus Ibu. Masya Allah, kita beri aplaus ya Martanuan Mas Afdol. Sudah mengemban amanah yang luar biasa ya Mas. Baik Mas Afdol, saya boleh minta tolong PPT saya disajikan ya sama Mbak Dila nggih? Nggih, sudah. Ini masih proses Mbak Nia. Oh, nggih, Mbak. Ya, ini PPT-nya dengan foto saya karena kebetulan saya S2-nya dua-duanya alumni dari UMM Universitas Muhammadiyah Malang dan ini adalah foto ijazah. Ya, ini gimana sih orang kreatif itu? Di sini saya akan menjelaskan contohnya apa aja sih orang kreatif itu. Slide next, Mbak. Ya, nah, ini contohnya itu ada orang pakai kacamata tapi pengen netesin obat tetes matanya. Bisa dengan cara kacamatanya itu dikasih lubangan, tinggal ditetesin, jadi tanpa beliau melepas kacamatanya. Ini mungkin kalau kita ada yang berpikir out of the box ya kalau saya ngomong itu. Jadi di luar kepikirannya orang-orang ini akan berpikir gimana sih caranya kalau orang pakai kacamata itu biar mempermudah. Contohnya seperti ini. Ada juga yang cara mudah untuk membawa barang, yaitu menggendong bayi. Bisa dicepitin di sininya kayak gini. Jadi terserah kita kreativitas kita seperti apa. Next, Mbak. Kalau kita makan mie atau makan rawon, kalau di Jogja kan makannya gudeg ya, tapi saya itu jarang sekali menemui gudeg itu yang anget atau panas-panas gitu. Biasanya yang banyak adalah bakso,
mie ayam, lotek itu juga saya jarang menemukan yang anget-anget. Nah, itu kipas anginnya bisa kita cepitkan di tangan, lalu kita sambil makan mie-nya seperti itu. Atau enggak, teman-teman yang lagi pilek, itu juga bisa tisunya taruh di atas kepala kita, tinggal diulur, terserah, karena kreativitas itu tiada batas. Next, Mbak. Nah, ini. Kalau misalkan kita di kapal itu kan ada jangkar kapal ya. Jangkar kapal itu kan biasanya nariknya ada di atasnya kapal. Nah, ini kebetulan kenapa saya ngambil seperti ini karena bapak saya adalah seorang pelaut, nah gitu. Makanya kenapa di slide terakhir saya menyajikan seperti ini. Jadi saya tuh pernah bilang sama papa saya, terus saya bilang, Pak, itu kasihan loh Pak yang bagian narik-narik gitu. Kenapa nggak dilubangin? Loh, kok ternyata saya kemarin searching di internet kok nemu yang kayak gini. Jadi mending dilubangin tapi kita gambarin. Jadi kan seakan-akan itu bukan bolong gitu, tapi adalah kreativitas. Next, Mbak. Di sini kreativitas diartikan sebagai kita pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk yang terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan alam dan orang lain. Jadi kreativitas itu pengalaman yang kita padukan dengan berbagai hal. Jadi bukan hanya perpaduan dari satu hal, tapi kita bisa memadukan dengan alam, bisa kita padukan dengan orang lain, dan itulah saat ini kondisi pandemi ini juga menjadikan kita semuanya kreativitas tanpa batas. Seperti saya, seorang psikolog, kadang berkolaborasi dengan seorang guru, kadang kita juga berkolaborasi dengan beberapa pengusaha. Jadi apapun pekerjaan kita, sebenarnya kita bisa mengkolaborasikan, menjadikan suatu kreativitas yang terbaru. Itu yang menurut salah satu ahli, dan ada lagi yang berkata bahwa kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk memberikan gagasan baru yang menerapkannya dalam pemecahan masalah. Jadi sebuah kreativitas itu bisa membuat problem solving. Nah, jadi bukannya suatu kreativitas itu menutupin menambah masalah baru, tapi justru malah akan membuka solusi yang baru. Next. Di sini ada beberapa contoh. Jadi orang kreativitas itu nggak harus orangnya pintar, tetapi harus brilian. Nah, kalau menurut saya, pintar itu kan bawaan dari lahir. Tapi kalau brilian itu, ide-idenya itu muncul terus gitu. Jadi dia itu selalu ada ide di balik masalah. Lalu berkemampuan baik dalam menjalankan ide-ide, berbeda dalam waktu yang singkat. Dia selalu berpandangan diri positif pada dirinya sendiri. Jadi misalkan gini, kalau dia menemukan jalan buntu di satu titik, yaitu titik A, dia selalu punya pikiran, gimana kalau misalkan ada win-win solution. Nah, ada pos 1, pos 2, pos 3 gitu. Jadi kalau satu buntu, ada yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Lalu orangnya juga peka terhadap lingkungan dan perasaan orang-orang di sekitarnya. Dia sensitif, jadi sense of belong-nya tinggi. Jadi di saat ada orang lain, oh kayaknya orang itu nggak nyaman deh, oh berarti saya harus pilih jalan yang lain. Agar apa yang saya ambil, langkah yang saya ambil adalah menyenangkan banyak orang, walaupun nggak semuanya. Lalu termotivasi oleh masalah-masalah yang menantang, dapat memendam keputusan sampai fakta cukup terkumpul, menghargai kebebasan dan tidak hanya memerlukan persetujuan rekan lain. Cenderung kaya hidup fantasi, jadi dia ini kadang-kadang walaupun diam, tapi dia memikirkan sesuatu hal yang kadang orang lain tuh nggak mikir. Lalu orangnya cenderungnya fleksibel kalau di kita tuh orangnya nggak kaku, jadi cenderungnya tidak rigid lah istilahnya gitu. Lalu lebih mementingkan arti dan implikasi sebuah problem daripada detailnya. Orang-orang yang kreatif biasanya jarang bisa untuk merincikan suatu benda itu sampai detail. Jadi contohnya seperti ini, saya sekarang lagi pegang pulpen. Pulpen itu komposisinya kan ada tintanya, lalu ada dalamnya pulpen, yaitu untuk tempat tintanya, lalu pucuknya ini ada yang belakangnya, lalu ada pulpennya. Kalau orang kreatif kadang-kadang nggak kepikiran gimana kalau ini jangan gini, kurang praktis atau seperti apa, nah kayak gitu. Jadi kadang-kadang pikirannya teman-teman kreatif ini di luar kepikirannya orang yang pada umumnya. Next, Mbak.
Lalu selanjutnya di sini ada karakteristik dari orang kreatif, yaitu orangnya terbuka dengan pengalaman, orangnya suka observasi atau melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang lain. Jadi kalau kadang orang lain melihat ini adalah sebuah kertas, beberapa orang kreatif melihatnya bukan hanya sebuah kertas. Kertas ini kalau sudah tidak terpakai, bisa kita gunakan untuk origami, walaupun kertasnya ada isinya, atau dibuat apa aja gitu. Selanjutnya, memiliki rasa penasaran yang tinggi, mau menerima dan mempertimbangkan pendapat yang berbeda. Jadi dia kalau misalkan ada pendapat yang berbeda, tidak langsung patah semangat, tidak langsung marah, tidak langsung jengkel, tidak langsung, kalau bahasa Jawa tuh mutung, terus marah gitu, enggak. Tapi dia selalu mempertimbangkan pendapat itu. Lalu orangnya independen dalam mengambil keputusan, pikiran, dan tindakan, percaya diri, mau mengambil resiko yang terhitung, sensitif terhadap masalah, fleksibel dan responsif terhadap pemikiran, motivasinya tinggi, kemampuan untuk konsentrasi, selektif bebas dari rasa takut dan gagal, memiliki daya pikir imajinasi yang baik. Beberapa orang itu kalau punya imajinasi kadang-kadang terputus. Padahal sebenarnya dalam orkestra itu kan pelakunya adalah manusia. Nah, di frontal lobe, yaitu di bagian di otak, itu ada dirijennya. Makanya kenapa kalau sekarang kita adalah profesinya seorang guru, atau kita berprofesi sebagai ibu rumah tangga, itu sebaiknya kita mengisi hal-hal yang positif, agar yang masuk di frontal lobe, otak anak kita, hal-hal yang bagus. Next. Selanjutnya gimana cara mengembangkan kreativitas yang mudah? Yaitu kita bisa rileks. Nah, jadi teman-teman yang rileks ini lebih kreatif dibandingkan teman-teman yang kadang-kadang suka berpikirnya itu sepaneng ya. Kayaknya merasanya penuh terus gitu di pikirannya. Nah, itu sebaiknya kita rilekskan dulu agar ide-ide kita tuh muncul dengan sendirinya. Lalu kita bisa dengan latihan pikiran, yaitu dengan mengeluarkan gagasan dan menyelesaikan masalah. Lalu dengan cara tentukan apa yang kita inginkan, jadi biar lebih fokus. Misalkan, kayaknya saya mau bikin kreasi, bikin pulpen, atau mau kreasi bikin apa, itu biar lebih fokus. Lalu bisa mencari cara untuk mengatasi masalah, dan mencari cara untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik. Next. Nah, sekarang ini masuk ke struggle nih. Kenapa saya berpikir struggle? Karena di beberapa tempat, itu kalau saya hanya membahasnya strong, hanya kuat aja, atau enggak resilient aja, atau enggak trust aja, itu kurang bagus. Menurut saya komposisi yang terbagus adalah struggle. Karena di sini struggle adalah life is a struggle, bahwa hidup adalah sebuah perjuangan. Dan sebuah perjuangan itu ada banyak ya. Jadi orang yang ketahanan kerjanya bagus, orang yang loyalitasnya tinggi, harmoni kerjanya bagus, cara bekerja sama dengan orang bagus, lalu orangnya nggak mudah putus asa, orangnya tangguh, orangnya kuat, itu menurut saya adalah komposisi orang yang struggle. Karena di beberapa sekolahan, anak didik, ataupun seorang karyawan, ataupun apapun profesinya, kalau kita menemuin orang yang struggle itu adalah sangat jarang sekali. Karena beberapa orang kalau kita timpali masalah gitu ya, contohnya ini adalah tangan saya tumpukin dengan kertas, itu biasanya orang itu akan, kok aku dikasih beban sih? Nah, kayak gitu. Lalu kita tumpuk lagi dengan pulpen, kok dikasih beban lagi? Tapi beberapa orang struggle nggak gitu. Dia akan selalu mencari ide. Karena artinya adalah, dalam hidup ini harus ada sebuah usaha dari kita untuk bisa maju. Ketika seorang sudah tidak memiliki semangat untuk maju, maka bisa dipastikan orang itu akan menjadi pecundang seumur hidupnya. Beberapa anak-anak, terutama anak milenial, itu kalau di manapun, beberapa kasus yang pernah saya handle, itu seperti ini. Kalau anak sekolah ya, dikasih PR yang banyak, dia akan mundur teratur. Ngomong ke orang tuanya bahwa sekolah itu nggak enak. Ada beberapa karyawan yang dikasih beban kerja begini, katanya bosnya kok rewel. Padahal memang itu job desk-nya. Jadi memang beberapa teman-teman itu kadang-kadang dikasih beban kerja yang banyak, merasa overload. Padahal itu memang job desk-nya. Anak sekolah dikasih beban pelajaran yang seperti itu, dia merasa, kok kebanyakan nih bebannya, sebetulnya saya nggak mampu. Nah, seperti itu.
Lalu bisa juga orang tersebut hanya bisa menyalahkan keadaan, diri sendiri dan orang lain. Untuk itu siapapun kita, jika kita ingin sukses maka haruslah ada perjuangan. Karena hidup nggak instan. Nah, kita tahu ya di beberapa makanan instan, nah seperti mie instan, sarden instan, kornet instan atau apapun yang berbau instan. Bisakah kita memakannya atau meminumnya hanya dengan begini aja? Kan nggak bisa, berproses. Sebuah makanan itu berproses dengan cara harus kita masak dulu. Mie instan aja, diam gitu terus langsung masuk mulut juga nggak akan bisa. Berproses, kita masak dulu, kita bawa ke dapur, kita proses, kita rebus. Setelah itu kita campurkan bumbunya, kita taruh piring, baru kita berproses, kita makan. Itu mie instan. Apalagi hidup. Hidup itu nggak bisa kalau instan. Ya, gitu sih presentasi dari saya. Kita banyak discuss aja di sini, Mbak Ratna. Ini ada ciri-cirinya, nanti biar sambil ngalir aja, Mbak Ratna. Sambil kita discuss aja, Mbak Ratna. Halo, Mas. Siap, baik Ibu. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nia Iya. materinya. Tentunya Bapak Ibu kami persilahkan jika ingin. Ini menarik sekali nih tentang bagaimana kita ini harus berpikir kreatif sehingga tentu kita bisa bertahan hidup, sehingga dalam kehidupan ini perlu perjuangan. Nah, dalam perjuangan itu perlu pikiran-pikiran yang kreatif di luar dari seperti biasanya orang-orang kebanyakan, sehingga tentunya kita menjadi manusia yang terlihat seperti itu. Baik, Bapak Ibu kami persilahkan jika ada yang ingin saling sharing tentang kehidupan. Monggo Bapak Ibu saya perkenankan dengan senang hati kita diskusi di sini. Atau dari pengalaman hidupnya Mas aja deh. Nah, nih. Kan jenengan nih sudah udah sering ngisi di acaranya MCCC Mas. Nah, menurut jenengan nih, pernah nggak suatu waktu gitu mengalami sendiri? Nah, gitu. Gimana Mas? Kalau saya mungkin ya ini sih, maksudnya dalam artian kita menjadi seorang MC seperti ini kan tanggungannya cukup besar Ibu. Dalam artian membawa acara ini harus dikemas dengan baik. Nah, tentunya sebagai seorang MC dan moderator ini perlu yang namanya kreativitas tinggi sehingga acara ini tetap hidup dengan baik. Dan karena tentunya kalau akhirnya saya punya patron, kadang-kadang punya perjuangan saya adalah punya patokan orang-orang yang biasa menjadi MC dan lain sebagainya, bagaimana cara mereka mengisi, bagaimana cara mereka menyampaikan, dan bagaimana cara mereka membawa acara tersebut sehingga acara tersebut menarik. Nah, tentu dalam perjuangannya itu memang tidak mudah, perlu belajar trial and error seperti itu. Nah, Iya. Nah, itu sih. Siap. Iya. Jadi emang kadang-kadang suasananya harus bisa sampai mencair gitu ya Mas ya, biar nggak nge-freeze Mas ya. Betul kan. Atau yang mau bertanya mau di kolom chat atau mau langsung ngendiko langsung, boleh. Bapak Ibu, dengan senang hati kita sharing di sini. Atau bisa langsung chat, baik saya maupun saya Mas Abdul. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gini Mbak Nia ya. Oke, pripun? Ya, saya karena ya sudah lansia betul ya. Sudah lansia betul. Tentang kreativitas, ini jadinya tidak hanya dalam masalah-masalah katakanlah mungkin dalam segala hal ya Mbak Nia ya. Mungkin dalam mungkin tentang kehidupan sehari-hari, misalnya kreativitas dalam mengelola tanaman, kreativitas dalam memasak, mungkin juga, dan juga yang bersifat ilmu, mungkin kreativitas apabila akan memberikan pengajian dan sebagainya dan sebagainya. Jadi untuk semuanya ya Mbak Nia ya. Untuk semua bidang. Ya. Jadi
tidak terbatas gitu ya, Nggih. Mbaknya ya. Nggih. Oh, nggih. Kalau Ya. di matematika itu lambangnya lambda, Ibu. Apa? Kalau di matematika itu lambangnya lambda. Nah, lambangnya seperti ini, lambda. Jadi tak terbatas, unlimited. Jadi kita kreativitas Apa tuh Mbak Nia? lambangnya lambda, Ibu. Landa. Lambda, LAMDA, lambda. Oh, Nggih. Jadi yang lambangnya seperti oh ini. ya. Nggih. Jadi memang kreativitas itu tanpa batas dan nggak bisa kalau kita kotak-kotakan gitu, Ibu. Ya. Ya, jadi apa ya, tergantung apa yang akan kita lakukan gitu ya. Leres. Nggih. Ya, itu saja Mbak Nia ya. Mungkin Nggih, jadi Marta nuwun, Ibu. jadi tidak ada apa patokan yang baku gitu ta. Nggak ada, Ibu. Nggak ada patokan yang baku karena kita mau pakai kreativitas itu di mana aja, monggo, boleh. Oh ya. Ya. Makasih Mbak Nia. Nggih, sami-sami, Ibu. Gimana Mas Afdol? Ada Baik, lagi? ini ada pertanyaan melalui Japri. Oh, nggih, pripun. Nah, ini sebagai seorang pekerja. Nah, ini kan sering sekali nih, dalam artian kan kita punya atasan dan kita lebih punya, maksudnya dalam artian kita punya tekanan. Nah, karena kan atasan biasanya menekan. Nah, kalau kita melakukan sebuah kreativitas dalam pekerjaan kita, dalam artian kita berbeda dari pekerja-pekerja lainnya, itu kan kadang-kadang menjadi iri atau dalam artian atasan kita ini tidak suka dengan kreativitas kita, dalam artian sebenarnya kreativitas yang kita lakukan ini sangat menarik dan mungkin bisa memajukan perusahaan tersebut. Nah, kadang-kadang kan dalam sebuah hal pekerjaan ini kan psikologisnya orang itu nggak senang dengan orang yang lebih baik daripada orang yang kreativitas ini. Nah, kadang-kadang ini penting untuk kita bagaimana cara mengantisipasi atau dalam artian bagaimana cara kita mengelola orang satu dengan orang lainnya sehingga kita tetap bisa berkreativitas tapi orang lain pun juga bisa menerima kita. Sulit ini, Bu. Baik, nggih. Masya Allah, nggih, pertanyaannya Mas Afdol ya. Ini adalah masalah yang complicated yang biasa terjadi di sebuah perusahaan atau instansi. Jadi gini Mas Afdol, kalau setahu saya kalau ini beliau adalah pekerjaannya adalah ASN, sekarang di ASN itu ada namanya kinerja. Nah, kalau di ASN itu sekarang apapun yang dia lakukan, dia bisa mengisi di form-form bahwa dia sudah melakukan kegiatan apapun, misalkan dia Sabtu Minggu mau masuk pun juga boleh, Mas. Itu kalau di ASN. Tapi kalau dia adalah karyawan swasta, itu menurut saya apabila dia memang mempunyai ide brilian yang ada di luar dari apa yang diperintahkan dia dari atasan ke dia, itu dia bisa ngajak diskusi. Misalkan dia nggak cocok dengan pimpinannya, dia bisa mengajak diskus dengan misalnya dengan general manajernya atau bisa mengajak diskus dengan HRD-nya. Karena terkadang gini, si direktur ini nggak nangkep tentang apa yang kita sampaikan. Kita maksudnya ngarahnya ke A, tapi direkturnya nganggapnya C. Padahal option C ini bisa merugikan perusahaan. Nah, contohnya gitu. Karena kadang-kadang komunikasi kita kan juga harus kita atur, Mas Afdol. Terkadang kita salah ngomong nih. Misalnya saya mau ngomong nih, Mas Afdol itu loh ganteng gitu. Tapi saya sambil nggak ngeliat jenengan. Nah, jenengan nangkepnya kan saya ngomongnya nggak serius. Padahal saya ngomongnya beneran ini, Mas. Cuman kalau saya natapin jenengan, saya nggak enak nih. Nah, contohnya gitu. Jadi terkadang ekspresi kita, mimik, gestur tubuh, dan cara penyampaian kita, intonasi naik tingginya, naik rendahnya suara kita, itu kadang-kadang yang mempengaruhi kita cara penyampaiannya. Gitu, Mas Afdol. Ya, baik, Bu. Ini menarik. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Nah, sebenarnya apa yang menghambat pikiran kreatif kita sehingga kadang-kadang sebenarnya kita ini orang yang kreatif tapi kadang-kadang pikiran kreatif itu tidak muncul. Baik, ya. Ini juga pertanyaannya bagus banget. Nah, beberapa orang menganggap dia nggak kreatif, menganggap dia kayaknya ide saya buntu.
itu kadang-kadang sebenarnya yang buntoni itu ya dia sendiri. Orang itu sendiri adalah diri kita. Jadi kita kadang-kadang kalau punya ide di luar dari apa yang sudah ada, itu terkadang kita balikin lagi, nggak mungkin. Nanti kita kepikiran lagi, kalau ini begini, nggak mungkin. Nah, seperti contohnya ini saya dulu pernah punya ide, itu menurut saya juga nggak masuk akal gitu. Setelah saya baca lagi, kayaknya nggak mungkin. Ternyata sekarang terrealisasi. Jadi gini, dulu saya ingat banget waktu S1 ada mata kuliah namanya ergonomika. Nah, ergonomika itu mengajarkan tugasnya adalah buat desain alat apapun yang mau kamu buat, terserah kamu, suka-suka kamu. Dan saya satu-satunya tugas yang membuat bener-bener dosen itu sampai geleng-geleng. Ada ya kayak gini, ternyata sekarang ada. Jadi gini, dulu saya tuh menciptakan sebuah helm yang ada wipernya. Helm yang ada wipernya, terus ini saya bolongin, saya kasih kipas angin. Padahal saya jurusan psikologi, bukan teman-teman orang teknik. Lalu dosen saya tanya, kenapa kamu nyiptain kayak gitu nih ya? Ya karena saya tuh kasihan sama tukang ojek. Tukang ojek itu kalau kepanasan dia harus lepas helm. Kalau helmnya dilepas, dia kesemprit sama polisi. Nah kalau hujan, kacanya itu Pak harus dibuka begini. Nah kalau dibuka kan kecipratan air hujan sakit Pak, kepletikan. Saya bilang gitu. Bagus juga ide kamu. Ternyata sekarang pandemi, saya lihat ada helm, ada kipas anginnya. Jadi kadang-kadang saya tuh mikirnya nggak, loh, dulu itu pikiran saya 2007. Dan sekarang akhirnya terwujud di 2021, ada orang nyiptakan seperti itu. Contohnya kayak gitu, Mas Afdol. Jadi kadang-kadang biarkan pikiran kita ini liar, berpikir kemanapun, kita biarkan, agar ide-ide yang lainnya bisa masuk. Selagi kita ada ide, kita buntoni dewe, itu akhirnya ide-ide yang lain masuk, kita nggak akan terima, kita reject sendiri. Gitu, Mas Afdol. Ya, baik Ibu, menarik sekali. Nah, ini menyambung pertanyaan sebelumnya sebenarnya Ibu. Nah, ini kan kalau kita mungkin seperti kayak jenengan tadi menyebutkan tentang ide-ide kreatif seperti itu, kadang-kadang itu ada teman kita yang nggak suka, dalam artian langsung menghujat kita. Nah, ini kadang-kadang kita mentalnya langsung the breakdown gitu. Jadi kita langsung mentalnya kacau dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menjaga mood kita, mental kita, sehingga kita tetap menjadi orang yang kreatif ini bagaimana? Nah, ini termasuk dalam struggle-nya ini. Oke, baiklah. Jadi gini Mas Afdol, ini Mbak Aulia Fadila juga ada di chat, nanti habis ini Mbak Aulia ya Mas ya. Jadi siapa sih orang yang bertanggung jawab, paling bertanggung jawab tentang mood kita? Adalah diri kita sendiri. Siapa orang kedua yang bertanggung jawab dengan mood kita? Adalah support system atau lingkungan sekitar kita. Jadi gini, kalau lingkungan sekitar kita nggak bisa ngatur. Karena siapa sih yang bisa ngatur isi kepalanya orang banyak? Siapa yang bisa ngatur, suka nggak sih kamu dengan saya? Nggak bisa. Kita nggak bisa ngatur kayak gitu. Jadi kita hanya bisa berbuat baik, menyebar kebaikan. Misalkan feedbacknya orang itu nggak suka dengan kita, itu nggak masalah. Jadi pengatur utama mood kita adalah kita sendiri. Satu, di saat kita ngerasa mood kita turun, kita bisa meningkatkan hormon kebahagiaan kita, hormon endorfin kita dengan cara kita makan coklat. Atau makan dengan hal-hal yang kita sukain. Misalkan suka makan bakso, silakan makan bakso. Kalau itu bisa membuat mood boosternya tinggi, silakan mau makan yang pedas juga boleh, tapi jangan kepedesan. Kalau yang punya mah bahaya. Jadi kita kalau punya keinginan, tapi jangan kita tantang dengan kalau kita punya pantangan. Nah, itu kita seimbangkan. Lalu kalau misalkan untuk meningkatkan mood booster adalah kita dengan jalan-jalan, silakan kita tingkatkan dengan jalan-jalan. Jalan-jalan di sini bukan yang harus kita lihat ya, harus pergi ke luar negeri, harus keluar kota, bukan. Jalan-jalan itu sekedar kita buka jendela rumah, lalu kita lihat pemandangan, Masya Allah indahnya ciptaan Allah ini, itu udah jalan-jalan. Jadi satu, bisa dengan cara kita makan coklat, dua, bisa kita lihat dengan alam keindahan, yang ketiga, kita bisa melakukan olahraga kecil, agar aliran darah kita di sini itu semuanya menjadi lancar. Karena kalau aliran darah kita nggak lancar, otomatis kita ini akan memiliki mood yang jelek.
Dengan cara kita melakukan exercise kecil, bisa dengan lari-lari kecil. Di sini aja dengan cara begini-begini, kita goyang-goyang begini, kita udah bisa. Atau enggak dengan kita pemanasan ringan, kayak gini, kita udah bisa juga. Terus bisa juga kita dengan cara tanya ke teman-teman kita, ada ide lagi nggak yang mau dibahas atau apa. Tapi teman-teman yang menurut kita resonansinya dan frekuensinya sama. Jadi lebih rendah. Ada suara bocor ya, Mas? Iya nih, Bu. Iya. Karena saya bukan co-host, jadi saya tidak bisa ngomong. Oh, baiklah. Oke, sudah Ya, itu. oh iya, ada suara yang bocor. Sudah aman. Oh, baiklah. Ya. Terus bisa juga dengan cara kita menuliskan hal-hal yang indah di sebuah kertas. Bisa juga kalau misalkan yang para perempuan ini, saya yang paling senang itu saya melakukan me time adalah dengan cara pakai lulur. Boleh. Jadi sebelum mandi kita luluran dulu di luar kamar mandi, lalu sampai kamar mandi tinggal dibilas saja. Kalau bagi laki-laki misalkan ada yang suka berdandan dengan pakai pomade, boleh, silahkan. Karena mood buster-nya seseorang nggak sama. Coping stress-nya seseorang nggak sama. Saya dengan Mas Afdal mungkin beda. Kalau saya cukup dengan window shopping, jadi pergi ke mall tanpa beli barang, itu saya udah hilang stresnya. Bagi saya. Mungkin kalau Mas Afdal dengan dibeli baru stresnya hilang ya, Mas ya. Jadi nggak sama gitu. Terus juga misalkan senangnya dengan cara menonton film juga boleh. Jadi mood buster ini jangan kita pikirkan harus dengan membeli barang-barang yang mahal, bukan. Jadi dengan hal yang simpel aja kita udah bisa meningkatkan mood buster kita agar mood kita ini stabil lagi. Karena mood orang itu yang bagus tuh stabil. Jadi kalau senang nggak terlalu kesenangan, kalau dia sedih nggak terlalu delosornya kayak gitu. Gitu Mas Afdal. Baik, siap Ibu. Mantap. Nih, oh ya. Berikutnya dari Mbak Aulia, J. Okay. Mungkin Mbak Aulia mau langsung ini ngendiko. Silakan Mbak. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aulia. Sebenarnya tuh tadi beberapa pertanyaan udah ditanyain sama Masnya. Oh anjir, sama Mas Abdul mau, ya. Iya, tapi mau ini aja sih, mau sharing sama mau monggo. Yang ditanyakan juga gitu. Jadi tuh gini Bun ya, dia tuh percaya sama kata-kata tuh gini, keberuntungan atau keberhasilan itu nggak instan, tapi ada yang diusahakan atau diperjuangkan dalam setiap peluangnya. Ya, Dila tuh orangnya tuh cari peluang gitu. Apapun ketika orang minta bantuan Dila, ketika orang tuh kayak, oh Dil di sini, di situ, kalau Dila bisa membantu atau apapun tuh Dila mau gitu. Karena dari situ Dila belajar, dari situ tuh Dila cari peluang biar Dila tuh bisa usaha di situ, biar Dila tuh kenal sama banyak orang, bangun relasi, Dila kenal sini situ, akhirnya Dila buka jalan sendiri untuk masa depannya Dila gitu. Nah, kalau dibilang kreatif, alhamdulillah tuh teman-teman Dila tuh kadang tuh bilang kayak, Dil, ternyata tuh kamu bisa mikir kayak gini ya, gitu. Dan Dila tuh juga kaget, loh, kok aku bisa mikir kayak gitu ya? Atau, oh, kok aku bisa ngelakuin hal ini ya, gitu. Nah, terus tuh Dila tuh orangnya workaholic banget gitu, Bu. Dila tuh nggak bisa diem, gitu. Dila tuh harus banyak kegiatan. Nggak bisa diem di rumah cuma tidur, nggak bisa. Dila tuh mesti cari kegiatan apapun, gitu. Nah, tapi apa yang Dila lakukan itu terkadang disalahartikan sama orang. Bahkan sama temennya Dila pun disalahartikan gitu. Dila kan masih mahasiswa. Dila masih mahasiswa semester 4. Jadi masih banyak yang Dila tuh gali gitu loh dari orang banyak gitu loh. Dari Bu Ratna apalagi gitu kan yang bantu Dila kemana-mana gitu kan. Dila tuh banyak banget cari ilmu di beliau-beliau gitu. Nah, kadang tuh temennya Dila yang masalahartikannya gini, oh kamu tuh cari muka ya gitu, kamu tuh kayak apa ya, pokoknya tuh cari muka gitu sama dosen, sama ini, sama itu. Tapi kalau menurut Dila tuh enggak gitu loh, Dila tuh cari peluang dan yang Dila usahakan gitu biar Dila tuh buka jalannya Dila gitu loh. Nah kadang tuh Dila marahnya di situ, maksudnya mereka tuh nggak ngerti kita gitu loh. Tapi Dila juga harus paham bahwa kayak Ibu Nia tadi bilang bahwa kita tuh nggak bisa nyamain apa ya pemikiran orang gitu loh.
Nah, kadang tuh Dila tuh marahnya tuh di situ, dan Dila tuh orangnya gampang marah gitu loh, Bu. Cuman ya harus mengerti lah. Semakin dewasa Dila juga harus mulai mengerti lah bahwa pemikiran orang itu berbeda-beda gitu. Nah, Dila tuh cuma pengen tanya kayak apa sih yang harus Dila lakuin gitu untuk ngilangin marahnya Dila, biar Dila tuh nggak gampang kesinggung sama orang. Ya itu lumayan susah sih, cuman tuh Dila tuh pengen yang bener-bener nggak mikirin omongannya orang gitu loh. Dila pengen tetap jalan gitu loh. Siap, Mbak Dila. Ini pengalamannya luar biasa ya. Masih semester 4 tapi udah makan asam, garam, kecut, manis ya ini Mbak ya. Iya. Mbak Nia. Jadi ini Mbak Dila Mbak Dila ini sempat waktu itu salah satunya itu sempat bantu-bantu. Saya kan kebetulan juga di Kapsi Gama nih. Gama punya acara, terus Pak Ganjar Pranowo tuh. Nah, ceritanya tuh waktu itu secara politik ya Mbak Nia, tapi bahwasannya Mbak Dila sangat surprise ya waktu itu, lalu di-mention oleh Pak Ganjar gitu. Itu sesuatu yang mungkin tidak semua orang akan bisa di-mention oleh beliau gitu. Ya, itu mungkin salah satu yang membuat bisa semangat lah ibaratnya. Ada kesempatan ya barangkali nanti Pak Ganjar berkenan untuk Masya Allah, saya bersedia banget saya ikut di acara ini. Apalagi Ustaz Jayanto, luar biasa. Ya, betul-betul. Ya, hal-hal yang seperti itu ya yang mungkin kedepannya sangat membantu Mbak Dila untuk untuk terbuka kesempatan, karena masih mahasiswa sudah bisa berkarya luar biasa kalau menurut saya. Itu sih. Nambahin aja. Monggo. Jadi gini Mbak Dila, memang kadang-kadang itu bibit unggul itu dilihat nggak harus nunggu usianya tua dulu Mbak Dila. Dan beberapa anak muda yang sekarang yang merasa dirinya bukan generasi rebahan, dia lebih suka berdiri dibandingkan disuruh duduk, dibandingkan suruh tidur. Karena dia baterainya beda kalau saya bilang. Teman-temannya pakai baterai mereknya 3 digit ya, ABC gitu misalnya. Dengan pakai yang Energizer. Wah, jadi yang energinya luar biasa banyaknya. Makanya kenapa terkadang temannya udah capek, dengan masih on fire. Teman-teman yang orangnya termasuk tergolong on fire, ini memang terkadang untuk pengendalian emosinya kurang bagus, Mbak Dila. Mbak Dila bisa melakukan relaksasi ringan. Monggo untuk semuanya kita relaksasi ringan, Mas Afdol. Silahkan untuk semuanya, para Bapak Ibu yang saya hormatin, para teman-teman yang saya banggakan, kita sekarang mengambil duduk yang santai, yang rileks banget. Kita duduk, kita sambil pelan-pelan memejamkan mata kita. Yang duduknya selonjor lebih nyaman, monggo selonjoran. Yang duduknya lebih nyaman sambil nempel di dinding, punggungnya boleh. Kalau saya sekarang posisi sedang di kursi, jadi saya senderkan ke punggung saya, ke kursi. Dengan posisi nyaman. Selanjutnya kita bisa tarik nafas. Kita keluarkan perlahan lewat mulut kita. Rasakan seluruh aliran darah di tubuh kita. Kita tarik nafas lagi. Kita keluarkan perlahan lewat mulut kita. Sambil kita mengepalkan tangan kita seperti ini, kita kepalkan tangan kita. Kita tarik nafas lagi. Keluarkan perlahan. Setiap kita menarik nafas, kita tarik semangat kita, dan kita keluarkan nafas, kita tiupkan kepada kepalan tangan kita. Tarik nafas. Keluarkan kepada kepalan tangan kita. Semangat. Tarik nafas lagi. Kita keluarkan nafas kita. Kita katakan semangat. Dan perlahan-lahan kita boleh membuka mata kita. Silahkan. Itu bisa buat salah satu cas, Mbak. Jadi kita bisa recharge lagi energi kita dengan cara seperti itu, Mbak Dila. Yang kadang-kadang merasa
semangatnya jadi males kalau udah kena teman-teman mengata-ngatain yang nggak bener terhadap diri kita. Karena opportunity itu nggak datang di semua orang, Mbak Dila. Opportunity itu datang di orang-orang pilihan. Dewi Fortuna itu datang juga di orang-orang pilihan. Gitu Mbak Dila? Ada lagi yang mau di-sharing Mbak Dila? Sampun Ibu. Terima kasih. Terima kasih dari J, Mbak. monggo yang lainnya Mas Afdol. Berikutnya mungkin Bapak Ibu, dari Ibu Isya mungkin tadi sudah angkat tangan. Ibu Isya mungkin tadi sudah angkat tangan. Apakah ingin bertanya atau sharing-sharing dengan ibunya? Atau mungkin yang lain Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Isya. Bapak Ibu yang ingin bersharing-sharing, saling bertanya tentang bagaimana kita semangat dalam hidup, tentunya dengan berpikir kreatif. Semoga Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Ibu. Ya. Mas Abdul, saya mau nanya. J, monggo Ibu Isya. Terima kasih. Setelah Mbak Nia. Nih, barangkali saya hanya bertanya sedikit ya. Soalnya yang saya tadi simak semua itu anak-anak generasi milenial yang masih semangatnya luar biasa gitu. Nah, sedangkan kami nih, saya barangkali dengan Ibu Zamzama ini sudah produknya produk lama ya. Kita itu sudah, kata orang, saya aja usia di atas 60 ya. Kalau udah di atas 60 itu sudah sensitif gitu ya, perasaannya mudah sedih, mudah tersinggung gitu ya. Kadang-kadang ada sesuatu itu bukan logika gitu. Jadi perasaan aja yang dibawa. Sampai ke bawah, ke tidur-tidur itu ke bawa-bawa gitu ya. Nah, itu kadang-kadang betul ya. Jadi harusnya itu seperti apa, bagaimana. Sedangkan untuk seperti tadi relaksasi, ya betul. Kami olahraga secara fisik juga sudah dengan segala keterbatasan ya. Melangkah aja udah agak susah gitu. Saya mencoba dengan ikut senam pernapasan, ya dengan semampunya. Tapi kadang-kadang perasaan yang kecil aja, seperti kemarin, kita Idul Fitri, anak nggak ada yang datang, itu bawaannya sedih gitu tuh ya. Nggak diperhatikan gitu ya? Iya betul gitu. Jadi ya seperti itulah kami orang-orang tua gitu ya. Jadi minta perhatiannya agak lebih dari anak-anak, sedangkan anak-anak kita dengan ya segudang kesibukan, kegiatan dan lain-lain cukup dengan say hi aja gitu. Padahal yang kita minta tuh minimal gitu ya. Minta video call kayak gimana kayak gitu ya. Gitu pengen ketemu, kangen gitu. Sampai saya tuh hafal gitu ya. Kesukaan masakan anak satu persatu itu. Saya tuh sampai nah kebetulan agak-agak suka menulis gitu. Saya buat aja semacam kayak puisi apa. Saya kirimkan deh sama mereka satu-satu gitu ya. Nah, menyentuhnya itu hanya kreativitas saya, kreativitas nenek-nenek gitu. Ya dengan cara begitu saya kirim makanan, kesukaannya, yang begitu nih Mbak Dia. Ini kita hanya sharing aja. Ini orang tua yang sudah sepuh seperti saya ini nih ya. Alhamdulillah dengan yang muda-muda, semangatnya luar biasa. Semangat ini, semangat terus. Mbak Nia, Mas Abdul, semuanya, Mbak Ria, terima kasih. Baik, meningkat ya, terima kasih Bu Isya. Masih banyak yang dirawat. Iya, terima kasih Bu Isya. Ya, terima kasih. Sharingnya luar biasa ya tentang usia seksi, swidak siji. Itu saya kalau ngomong ya. Jadi biar semangatnya nggak kendor untuk para ibu-ibu yang sudah senior, yang sudah memasuki seksi, kepala 60-an, jadi swidaan gitu. Itu kita bilangnya seksi. Jadi biar beliau pun juga masih punya semangat yang luar biasa. Jadi gini, kenapa Bu Isya tadi bisa berkata seperti itu? Karena Bu Isya adalah perempuan.
Apapun yang terjadi, perempuan itu 9 untuk sensitif untuk perasaannya dan 1 rasionalnya. Kalau laki-laki dibalik, 9 rasionalnya, 1 untuk perasaannya. Sehingga kenapa Bu Isya lebih merasakan kalau bahasa sekarang tuh lebih mudah baper. Anak nggak datang, rasanya kok anakku nggak ada yang perhatian. Ya udah deh, aku masakin aja kesukaan mereka, nanti aku kirimkan. Itu udah termasuk hal yang luar biasa. Jadi kegiatan yang dilakukan Bu Isya ini sangat luar biasa. Dan tadi juga Bu Isya bercerita beliau melakukan menulis. Dan sekarang banyak juga teman-teman psikolog Bu Isya yang akhirnya menulis sebagai latihan terapi menulis. Jadi karena terkadang terlalu banyak hal yang kita rasakan, itu kita overload untuk di memori otak kita Bu Isya. Makanya kenapa kita luangkan dengan tulisan kita. Tulisannya jenengan kumpulkan nanti bisa jadi 1 buku Bu Isya yang digabungkan dengan beberapa penulis namanya buku ontologi Bu Isya. Boleh. Saya udah kontak dengan Mbak Ratna nih. Dengan Mbak Ratna dengan senang juga. hati. Kebetulan saya ada 2 buku juga yang menulis bareng dengan Mbak Ratna, dan itu buku ontologi, Bu. Jadi karena kita ini nulisnya nggak bisa sampai 1 buku ya Bu, tebelnya akhirnya dari Mbak Ratna berapa, dari saya berapa, akhirnya kita gabungkan jadi 1 kayak gitu contohnya Bu Isya. Jadi sebuah tulisan itu semuanya adalah berharga, karena beberapa penulis hebat kalau jenengan baca biografinya adalah rata-rata mereka kisah hidup mereka yang real, jadi kisah hidup mereka yang mereka alami dalam sebuah buku dan akhirnya jadi buku yang cantik Bu Isya. Insya Allah, Mbak. Amin. Terus ada juga yang terbaru Bu Isya nanti dengan cara mewarnai. Jadi mewarnai yang dulu, zaman dulu itu kan hanya untuk anak TK ya Bu Isya. Sekarang ada juga perkumpulan mewarnai tapi yang untuk orang dewasa. Jadi mewarnainya beda Bu caranya. Itu bisa juga salah satu terapi kita agar kita nggak merasakan kreativitas kita terbatas. Kalau sepuh itu kan, mohon maaf kalau mau senam aerobik itu kan ya takut protol nggih. Betul. Karena gerakannya cepat, apalagi Zumba. Waduh, luar biasa sekali cepatnya ya. Iya, betul. Jadi saran saya kalau untuk yang 60 ke atas atau lansia lebih baik pakai senam otak aja. Jadi yang begini-begini. Itu lebih simpel. Nggak begitu banyak makan tenaga kita, tapi kita berpikir dan anti lupa. Nah, untuk dilihat nanti bisa di YouTube itu kalau mau biar kita istilahnya menolak lupa, menolak Alzheimer, itu bisa dengan cara kita senam otak. Nggak banyak tenaga yang keluar, nggak banyak gerakan, tapi berpikir untuk melatih keseimbangan kita otak kanan dan otak kiri kita. Gitu Mas Afdol. Iya, terima kasih Mbak Nian. Sami-sami Bu Isya atas sharingnya. Habis praktis aja ya, pengalaman pribadi aja ya yang ditulisnya. Oh iya Ibu, laras pengalaman pribadi aja. Barangkali pengalaman pribadinya panjenengan bisa menggugah inspirasi bagi yang lain. Karena belum tentu kalau Bu Isya cerita ke saya, menurutku biasa aja. Tapi orang lain ada lagi yang melihat dari perspektif yang berbeda. Beliau melihat, oh bisa aja ya Bu Isya itu ya, punya anak banyak semua dimasakin, kok ya koper gitu loh. Kok ya bisa bagi waktunya, terus kok ya dikirimkan, itu kan luar biasa sekali pola pikirnya panjenengan kayak gitu. Berarti makanannya di frozen ya Bu ya? Menghilang Mas Afdol. Suaranya Bu Isya. Putus sepertinya ini. Kedengeran. Oh, kedengeran Bu ya? Terdengar Ibu, terdengar. Ya, mungkin masakannya di frozen mungkin diulang, ya, Mbak. Oh, enggak, saya tuh enggak suka, malahan saya kurang suka frozen. Bikin sendiri kebetulan di sekolah. Jadi saya gosen aja makanannya. Oh, berarti anak-anaknya rumahnya di Jogja aja ya, Bu? Satu kota aja dengan jenengan, guys. Bu Isya tinggal di Serang, Mbak Nia. Oh, tinggal di Serang ya. Berarti semuanya anak-anaknya satu kota di Serang ya, Bu Isya ya? Ada yang di Serang, iya. Ada yang di luar kota juga, gitu. Enak Ibu kalau deket-deketan bisa digosen ya Bu ya?
Luar biasa, Ibu kreatif Iya. ini. Masakin buat anaknya semuanya. Anak saya cuma 2. Oh gitu. Iya. Iya, Ibu. Ya cuman kalau laki-laki kan kayaknya perhatiannya kurang gitu ya ke ibu itu, ke orang tua itu. Sibuk dan sibuk alasannya. Itu Lain sebenarnya dengan cuma anak packaging perempuan, anak luarnya aja perempuan loh, Bu malah Isya. jauh. Cowok itu nggak perhatian sama orang tuanya. Iya. Sebenarnya dia mikir, Bu. Cuman kadang Selalu pemikirannya banyak laki-laki itu alasan tidak deh. terlihat. Mau minta Iya, Ibu. diantar ke dokter. Kelihatannya gitu ya, Bu ya. Iya, tapi sebenarnya Ya, para terima laki-laki kasih itu Mbak mikirin Nia. kok, Bu. Terima Iya, kasih. sami-sami, Bu Isya. Oh, ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam. Mas Afdal kalau ada Ya. lagi. Saya setuju, tapi saya boleh menyetujui perkataan Ibu Nia yang terakhir. Tentunya sebagai seorang laki-laki juga pasti akan memikirkan orang tuanya kok, Ibu. Oh, leres itu. Makanya itu, saya itu juga nggak suka perempuan, Mas Abdul. Makanya suami saya juga laki-laki. Dan saya tahu ketika beliau cerita yang malah gerah gitu. Terlalu sensi ya. Manja Iya, karena udah kan, tua itu minta diantar-antar gitu. Iya, nggak apa-apa kayak gitu. Memang butuh kok perhatian seperti itu, Ibu Isya. Makanya terkadang itu gini, Mas Afdal, kalau mertua lagi ada kegiatan atau beliau nggak bisa gitu, kadang-kadang breakdown tugasnya ke saya. Yang itu yang kayaknya minta ini, tolong dong gitu. Jadi walaupun suami saya tangannya nggak sampai, bininya sampai gitu. Ya, setuju. Itu Mas Afdal, Betul. caranya begitu. Tapi memang laki-laki tetap aja wajahnya cool ya. Betul. Ya, intinya sebenarnya mencoba tegar walaupun sebesar apapun masalahnya. Seperti itu. Benar. Siap, Mas Abdul, siap. Insya Allah. Siap, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin masih sharing-sharing kembali. Kami persilahkan Ibu, yang lain Bapak Ibu. Jika ada yang ingin masih bertanya-tanya, sharing-sharing, kami masih persilahkan sebelum kami tutup. Assalamualaikum Mas Afdol, Widya Ya. nih. Waalaikumsalam Ibu Widya. Kami persilahkan Ibu Widya. Iya, ini Jeng Nia. Umurku 54 sekarang. Apakah udah termasuk yang tadi kriteria tadi yang dibicarakan? Nah, yang ini tuh yang jadi masalah dari saya tuh ini, aku tuh ngerasa apakah paranoid gitu ya? Kalau misalnya kan sekarang zamannya COVID nih. Jadinya tuh apa ya? Kalau misalnya mau ketemu teman, aku nanya dulu sama temannya, kamu udah vaksin belum? Udah di swab, udah apa gitu kan? Jadinya kayaknya ribet banget deh gitu. Padahal kita udah pakai masker, udah cuci tangan, jaga jarak lah yang gitu-gitu. Tapi tetap kita harus ada ketemuan gitu ya, nggak bisa cuman virtual gitu. Itu ngatasin perasaan kayak gitu bagaimana? Terus kemudian yang kayak gitu apakah termasuk paranoid atau emang wajar-wajar aja? Makasih Jengnya. Baik, Bu Widya, Masya Allah ya, pertanyaan ini super banget ya. Dan rata-rata emang dialamin oleh semua orang, nggak harus nunggu usianya kepala 5 dulu. Banyak juga yang masih muda juga kepikirannya seperti itu. Jadi begini Bu Widya, yang lagi risau tentang si COVID. Jadi gini Bu Widya, kita yang pertama adalah harus punya pikiran positif dulu. Bahwa apapun sakitnya, misalnya kita kena COVID pun, atau orang lain kena COVID pun, itu udah qadarullah, intinya itu. Karena kalau dipikir-pikir, saya pun kerja di rumah sakit. Saya kerja di rumah sakit, dan saya selama COVID harus tetap stay di rumah sakit. Saya cuma punya kunci adalah saya berpikir positif, niat saya ketemu orang adalah baik. Jadi Bu Widya kalau mau ketemu temannya kan niatnya baik Bu. 1, silaturahmi. 2, berdiskusi tentang apa yang mau dibahas.
tiga Bu Widya pengen ikut melanggengkan acara pertemuan itu. Karena nggak ada Bu Widya, nggak akan ramai acaranya. Nah, berarti kan niatnya udah baik nih. Insya Allah diberikan jalan yang baik. Lalu Bu Widya, kalau misalkan bertanya, kamu udah vaksin, kamu udah rapid, kamu udah swab, mohon maaf Bu, untuk beberapa orang itu akan tersinggung dengan pertanyaan panjenengan. Jadi sebaiknya kita nggak usah bertanya seperti itu. Ketiga, misalkan jenengan, tapi nanti semua pakai masker loh, itu bagus banget. Tapi saran saya, jenengan juga jaga-jaga bawa masker lagi di tas. Karena beberapa teman kita itu sukanya pakai masker non medis. Nah, itu lebih baik nanti teman kita kalau pakai masker non medis, minta tolong ganti pakai ini aja lo, lebih nyaman. Nah, kayak gitu. Jadi kita nggak asal ngomong, tapi kita juga memberikan solusi. Dan biasanya kalau di tas saya itu saya mesti jaga nih masker medis beberapa gitu, untuk jaga-jaga teman-teman yang belum pakai masker medis. Lalu yang keempat, kita sebaiknya memang jaga amunisi dari dalam kita. Makanan dan minuman kita yang kita konsumsi harus benar-benar yang sehat. Sehat nggak harus mahal. Kita konsumsi sayur, kita konsumsi buah, itu udah alhamdulillah banget. Dan kalau bisa usia 50 tahunan ke atas, itu mulai 40 tahunan ke atas ya. Saran saya mengurangi untuk jenis makanan yang di darat. Sapi, kambing, ayam, bebek. Sebaiknya beralih ke makanan laut, tapi jangan udang sama cumi. Jadi ikan, lele, gurame, kayak gitu malah bagus. Dibandingkan yang bebek, pokoknya jenis-jenis unggas gitu. Dan jenis hewan mamalia, kambing, kerbau, sapi, itu udah mulai dikurangin. Dan pastikan semuanya apa yang kita lakukan adalah sehat. Kalau kita habis keluar rumah, mau keluar kemanapun, mau keluar ke mall, mau kita keluar ke pasar, mau kita keluar ke rumah sakit, mau keluar kemanapun, kalau pulang jangan langsung menyentuh orang yang ada di rumah, Bu Widya. Jadi kalau saya tuh bilang sama anak saya, don't touch me, jangan pegang dulu nih. Saya akan langsung masuk ke kamar mandi, saya lepas semua badan baju yang dari atas sampai ke bawah, saya lepas, saya mandi dulu, baru saya ketemu dengan ketemu sama saya. Kalau bisa saya nggak mau dicium, nggak mau saya aman Bu Widya. Tapi kalau kita masih, kadang beberapa orang tuh eman-eman ya, baju tuh ganti minimal sehari sekali. Saya enggak gitu, mau bajunya lecek juga nggak masalah, yang penting saya ganti baju deh. Daripada orang yang di rumah bahaya, karena saya pulang dari luar kan saya nggak tahu nih badan saya ketempelan apa aja, kumannya apa aja, bakterinya apa aja, lebih baik saya lepas, saya ganti baju. Gitu Bu Widya sayang. Terima kasih Mbak Nita. Sami-sami Bu Widya. Ya. Siap. Begitu nggih Bu Widya. Insya Allah dilaksanakan. Ya, semoga Amin, siap laksanakan. Pasti hasilnya TOP BGT. Baik. Moga Bapak Ibu masih ada satu pertanyaan lagi mungkin. Jika masih ada yang ingin bertanya atau ingin sharing, satu pertanyaan terakhir, satu sharing terakhir sebelum kami tutup. Baik. Nanti di akhir sesi, Mas Afdol, saya akan adakan giveaway. Nah, jadi buku saya yang saya bikin, salah satunya penulisnya ada saya dan ada Mbak Ratna, itu akan saya bagikan secara cuma-cuma. Dan biaya pengiriman serta bukunya gratis spesial dari saya untuk Muhammadiyah. Jadi hari ini tuh saya nggak bilang Mbak Ratna nih kalau saya mau giveaway. Jadi giveaway-nya adalah buku saya sendiri. Sebentar, saya izin ngambil bukunya. Bentar. Nah, ini bukunya. Bukunya adalah tentang KDRT. Di sini ada penulisnya, ada saya, ada Mbak Ratna.
saya bagikan secara gratis. Kebetulan sisa jilid 2, jilid 1-nya udah habis. Nah, jadi satu buku Mas Afdol akan saya bagikan secara gratis. Nanti yang bagian milih siapa yang dapat hadiah, Mas Afdol. Karena namanya adalah Mas Afdol. Dan Afdol kalau di Malang itu adalah salah satu bakso langganan saya. Namanya Pak Afdol. Itu baksonya Masya Allah enak banget Mas Afdol. Tadi saya kaget, wah baksoku kok dodolan yang kene gitu. Iya. Baik. Ayo tanya lagi, nanti yang bagian milih pertanyaan terbaik adalah Mas Afdol. Monggo. Monggo Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuki akhir sesi. Cukup nggih? Baik, alhamdulillah kita sudah mencapai akhir sesi. Bunia, langsung dipilih saja atau bagaimana? Iya, yang bagian milih Mas Afdol. Saya marah sama panjenengan mawon. Siap, cukup berat sepertinya karena pertanyaannya ini banyak sekali. Karena emang menarik juga pertanyaan malam hari ini, sharing-sharingnya sangat luar biasa. Mungkin malam hari ini ke Ibu Isya ya, Ibu Isya saja Ibunya. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih. Ya, saya kebetulan memang selalu mengumpulkan buku-buku ini. Ya Allah, iya, terima Ibu. kasih Mbak Nia. Iya, sami-sami Ibu Isya. Barangkali nanti dengan buku ini jenengan terinspirasi menuliskan di sini. Karena di sini ada beberapa psikolog dan di sini ada terpampang jelas ada fotonya Mbak Ratna di sini. Iya, terima kasih. Ibu, sami-sami Bu Isya. Semoga nanti bukunya berkenan bagi panjenengan. Saya dapat buku ini nih. Saya kemarin dapat buku ini dari Mbak Ratna. Reclaim Your Soul. Nggih, saya juga punya buku itu, Ibu. Kita sama-sama pengkoleksi ya, Bu ya. Iya, saya banyak dapat punya semobil dan seperpustakaan bukunya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Banyak. Semangat pembelajar, ya, Ibu namanya. Iya, terima kasih. Mohon maaf nih sayanya masih begini nih. Saya mboten apa-apa Ibu, saya marton nuwun sekali. Ya, dan satu bukunya nanti akan saya berikan kepada Mas Afdol karena Mas Afdol sudah baik sekali menjadi moderator hari ini. Dan yang buku satunya saya kasihkan ke Mas Afdol. Siap, Bu. Terima kasih Mbak Nia, terima kasih Bu semuanya. Isya. Nanti Bu Isya dan Mas Afdol bisa share alamat lengkapnya, diparingkan ke Mbak Ratna agar Mbak Ratna japri ke saya dan saya share langsung dari Malang untuk panjenengan di Serang dan di Jogja. Ya, Bu, terima kasih. Alamat saya ada di Mbak Ratna. Siap Ibu Isya sayang, siap. Iya. Terima kasih. Baik. Sami-sami Ibu. Iya. Baik. Terima kasih Bu Isya. Terakhir Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Sama-sama kajian kita malam dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang isolasi mandiri, yang sekarang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah, segera disembuhkan oleh Allah. Amin. Pada Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua mendapatkan kekuatan dari Allah. Amin. Amin. Mas Afdol, kita foto dulu boleh Mas Afdol? Monggo Bapak Ibu. Kita foto dulu Mas Afdol. Kita menyalakan kameranya. Lagi nggak pakai HP, Ding. Ini juga pakai HP. Nggak apa-apa Ibu, saya juga pakai HP ini Bu. Iya. Monggo Bapak Ibu yang bisa menyalakan kameranya agar saya ambil gambar. Ini salam dari bapak-bapak pimpinan. Ya, Bu. Iya, baru ada rapat pleno. Siap, oke. Saya ambil gambarnya dia Ibu ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Saya pindahkan dulu.
Oke, baik. Terima kasih. Marilah kita akhiri sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Martunuun semuanya. Martunuun semuanya. Pamit semuanya. Terima kasih semuanya. Yang sudah hadir. Ya, salam Maria.